provinsi di kota-kabupaten kota khususnya sudah melaksanakan rekrutmen pada ad hoc, baik itu tingkat PPK ataupun nanti di tingkat BPS ya, yang nanti sampai tanggal 26 Mei itu akan segera dilantik. Itu KPU Kota Depok juga harus melaksanakan ketentuan dengan baik, menyelenggarakan pilkada, tapi juga dengan nuansa yang tentu harus bergembira, gitu ya. Seperti Provinsi Jawa Barat, kita menggunakan tagline itu gemilang, gembira memilih langsung. Mungkin Kota Depok dan kota-kota lain juga bisa punya tagline yang memberikan nuansa-nuansa bahwa memilih itu tidak harus dengan terpaksa, tidak harus ada tekanan, tapi bergembira karena memang secara ketentuan bahwa masyarakat diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih kepala daerah sesuai dengan harapan. Itu ruang inilah harusnya masyarakat digunakan dengan baik, gitu ya. Maka sebelum memilih mungkin harus cek dulu track record, begitu ya, figurnya siapa, kira-kira apakah figur ke depan atau akan memberikan harapan yang besar buat masyarakat atau seperti apa. Nah itulah masyarakat. Jadi kami mohon sekarang masyarakat mungkin saja di seluruh kota kabupaten Jawa Barat termasuk Kota Depok masih belum tahu kapan pilkada digelar. Kita tekankan bahwa pilkada serentak dengan gubernur, sampai gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak di Indonesia termasuk Jawa Barat dan Kota Depok dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2020. Nah, provinsi sendiri sudah melakukan sosialisasi di beberapa wilayah tentunya. Nah, di wilayah mana aja? Ya, secara serentak sebenarnya proses sosialisasi berjalan di seluruh kota kabupaten. Ya, yang sebelumnya kita laksanakan sosialisasi awal Mei kemarin ya di provinsi, kita undang semua seluruh stakeholder seperti dilakukan oleh Kota Depok hari ini, gitu ya. Kemarin saya dari Sukabumi, Cianjur dan beberapa kota kabupaten lain juga yang mengadakan sosialisasi yang sama. Karena memang mulai hari ini tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei nanti itu adalah proses seluruh penyelenggara pemilu tingkat provinsi atau kabupaten kota itu menerima penyerahan syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal calon perseorangan. Walaupun tentu mungkin tidak semua atau mungkin belum begitu ya kota kabupaten yang ada bakal calon perseorangannya yang memang ingin menggunakan mekanisme perseorangan ini menjadi kendaraan mereka untuk menuju pilkada. Apa yang ingin disampaikan kepada KPU Depok sebagai penyelenggara di Kota Depok sendiri? Ya, tentu kami dari KPU Provinsi Jawa Barat sangat berharap bahwa KPU Kota Depok ya pertama adalah menjalankan penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, karena sebagai pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan KPU, kita di provinsi ataupun di kabupaten kota tidak boleh melakukan inovasi. Harus sesuai dengan aturannya. Kalaupun kemudian KPU ada hal-hal yang kurang jelas itu ditanyakan kepada kami di provinsi ataupun kepada KPU. Yang pertama, kedua tentu bahwa KPU Kota Depok harus betul-betul mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Depok bahwa pilkada sudah dimulai, gitu ya. Karena mungkin tadi pemilu ini masih ada tahapan yang belum selesai, begitu ya, khususnya bagi 11 kota termasuk Kota Depok, sehingga mungkin masyarakat menganggap pilkada masih belum dimulai. Itu sehingga harapan kami sosialisasi itu betul-betul masif, bisa menggandeng seluruh stakeholder, ormas, termasuk juga tokoh, gitu ya, dan segala macam agar bisa sini berjalan. Terakhir, kami berharap Kota Depok betul-betul memberikan ataupun bisa memanage penyelenggara pemilu ini dari penyelenggara betul-betul bisa menjalankan tugas selain sesuai tadi dengan ketentuan, tapi juga dengan hati yang gembira. Karena tentu memilih ataupun kita ibarat pemilihan itu kan pesta demokrasi. Maka selayaknya sebuah pesta begitu ya, antara penyelenggara, peserta, masyarakat harus bergembira. Terlepas siapapun nanti yang akan dipilih menjadi kepala daerah di tingkat masing-masing. Terkait nantinya kalau ada sengketa gimana? Ya tentu mekanisme sengketa selalu ada dalam sebuah mekanisme ataupun pemilihan, termasuk pileg dan pilpres kemarin. Ya untuk pilkada pun juga ada mekanisme-mekanisme yang ada. Kalau nanti ada masyarakat atau bakal calon atau calon yang mungkin nanti merasa dirugikan
sesuai ketentuan itu boleh melakukan gugatan. Ya, walaupun harapan kami sebelum ada gugatan barangkali semuanya bisa diselesaikan secara baik, karena mekanisme penghitungan suara pun kan betul-betul dimulai dari TPS, tingkat kecamatan, kota kabupaten, untuk nanti gubernur sampai tingkat provinsi. Nah, harapan kami seluruh bakal calon nanti yang ditetapkan itu dalam proses penyelenggaraan dari penghitungan sampai rekapitulasi betul-betul diperhatikan dengan baik. Kalau seandainya ada masalah, laksanakan lakukan koreksi langsung di tingkat bawah gitu, sehingga prosesnya tidak sampai tingkat atas. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Depok? Ya, tentu kami berharap ke seluruh masyarakat Depok, mari kita kawal bersama pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 dan harus menggunakan hak pilih, gitu ya. Kenapa saya bilang harus? Karena inilah ruang di mana masyarakat diberikan hak, gitu ya, untuk menentukan pemilihnya di kota Depok. Terima kasih. Terima kasih. Salam.